Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di tangan saya ada HP Xiaomi Redmi Note 4 dalam keadaan mati. Sekarang akan saya coba colokan charger. Wah, ada getaran teman-teman. Tapi bukan getaran cinta ya. Di sini LCD pecah dan terangkat sedikit ya. Baik, kita bongkar terlebih dahulu. Jangan lupa SIM tray-nya dilepas. Nah, ini casingnya sudah ngangkat ya. Hati-hati, di sini ada fleksibel fingerprint, jangan langsung diangkat. Di sini casingnya juga sudah terangkat lemnya, nanti akan kita lem kembali. Kemudian kaca kamera juga sudah terlepas. Ini rawan sekali ya kemasukan air. Yang pertama kita lakukan adalah dengan cara mengecek baterai. Nah, di sini baterainya tidak nempel teman-teman. Dia gerak-gerak, ternyata double tipnya tidak nempel karena permukaan bawahnya tidak rata. Jadi cembung di bagian ujung atas bawah di bagian baterainya. Dan menurut yang punya ini pernah ganti baterai. Sekarang kita ukur tegangan baterainya dengan menggunakan multitester di setelan DC 10 volt, dan ini kelihatannya normal ya, tegangannya mencapai 4 volt, berarti baterai tidak ada masalah. Namun feeling saya ini LCD ya, karena dari fisiknya tidak menjanjikan. Kebetulan saya sudah ada stok LCD-nya, tinggal kita langsung tes. Nah, untuk tipe ini fleksibel touchscreen-nya ada di bawah ya. Jadi sementara kita hanya bisa ngecek LCD-nya, karena kalau ngecek touchscreen itu harus bongkar penutup mesin bawah ya, atau area buzzer dan charger. Sekarang kita pastikan dulu apakah HP ini kerusakannya ada di LCD. Kalau sudah fix LCD baru kita eksekusi. Nah, alhamdulillah ternyata benar feeling saya. Jadi kerusakan HP ini hanya di LCD. Mesin kemungkinan besar normal karena sudah muncul penampakan. Baik, langsung kita eksekusi. Kita lepas penutup buzzer atau baut yang bawah. Dan ini harus lepas baut-bautnya dulu. Jadi cerita yang punya HP ini mati tiba-tiba ya, tidak disebabkan karena jatuh. Nah, itulah handphone ya, semua bisa terjadi. Nah, ini fleksibel touchscreen ada di bawah, nyambung ke papan PCB yang bagian pengecasan. Setelah ini akan kita lepas LCD-nya. Seperti biasa, saya melepas LCD dibantu dengan blower, kemudian diseset dengan alat yang tipis, yang fleksibel, sehingga tidak akan merusak frame-nya ya. Nah, kalau teman-teman yang pemula belum punya blower, bisa dimaksimalkan dengan thinner atau minyak kayu putih ya. Nah, seperti ini sudah agak ngangkat di sebelah kiri atas, jadi tinggal meneruskan. Di sini dasar LCD-nya masih nempel di bawah, saya bantu dengan cutter. Jadi saya pribadi yang paling melelahkan ya di bagian ini ya, pelepasan LCD sampai pembersihan frame-nya dari sisa-sisa lem. Maka di sini diperlukan kesabaran dan ketelatenan. Tapi kalau dari segi cuan ya jangan tanya ya. Untuk pelepasan LCD yang sudah kondisinya mati sebetulnya tidak ada resiko ya. Jadi seandainya melepas dengan cara barbar pun ya nggak ada masalah.
Jadi teman-teman yang mau mencoba membongkar sendiri, apalagi itu HP sendiri, jadi nggak usah takut ya. Yang penting kita sudah tahu petunjuknya, sudah melihat tutorialnya, tinggal kita praktekkan. Karena saya pribadi modal berani awalnya ya, dan saya termasuk hobi bongkar, urusan pasang belakangan. Yang penting bongkar dulu. Bisa itu karena biasa dan perlu pengalaman tentunya ya. Tahap selanjutnya kita akan cek ulang di bagian touchscreen tentunya, karena tadi hanya ngetes LCD. Nah, di sini soketnya harus kita sambungkan dengan papan bawah, harus presisi ya. Hati-hati saat menyambungkan fleksibel, jangan terlalu ditekan LCD-nya ya. Baterainya kita pasang dulu. Sekarang kita tunggu proses loadingnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Apa yang terjadi? Gak mau masuk menu dan ada tulisan jangan menutup area earphone. Jangan panik dulu. Di situ ada tulisan atau petunjuk, tekan tombol volume up dan tombol back secara bersamaan. Alhamdulillah bisa teman-teman. Sekarang kita cek untuk di QWERTY-nya atau papan ketik, dan ini sepertinya normal. Kalau sudah dipastikan normal, maka akan kita lanjutkan dengan pengeleman. Kita lepas lagi LCD-nya. Tetap hati-hati ya, terutama saat melepas fleksibel. Lem yang saya gunakan kebetulan T7000, warnanya hitam. Jadi sangat disarankan ketika warna touchscreen atau layar LCD itu putih, lemnya juga warna putih atau warna bening ya, biar hasilnya lebih rapi dan tidak kelihatan warna lemnya ya. Tapi kalau adanya hitam ya nggak ada masalah. Yang penting saat pengeleman ya diusahakan serapi mungkin ya. Dan saya punya trik biar tidak belepotan lemnya atau tidak bleber, yaitu dengan cara lem yang di bagian pinggir frame itu saya seset atau saya pisahkan dengan pinset seperti ini ya. Atau bisa juga dengan menggunakan cutter. Jadi dikasih jarak, jangan terlalu mepet ke pinggir. Nah, ini untuk mengurangi lem itu belepotan sampai keluar. Namun dengan syarat lemnya agak sedikit mengental, berarti harus dibiarkan dulu ya kurang lebih 1 menitan ya. Kalau sudah, kita pasangkan LCD-nya. Namun di sini ada lapisan dari pabriknya ya. Kita lepas dulu biar lebih presisi. Dan ini segelnya juga dilepas. Sebetulnya lapisan ini nggak dilepas juga nggak apa-apa ya. Tapi saran saya lepas aja ya untuk mengurangi ketebalan. Nah, kita presisikan. Hati-hati di sini, fleksibelnya harus sudah masuk semua. Setelah masuk, baru kita rekatkan kanan kirinya, dipaskan sambil ditekan-tekan pinggirnya pelan-pelan. Hati-hati di bagian atas ya. Di bagian lubang kamera, speaker itu kan ada ruang di situ. Jadi kalau mau nekan di bagian yang ada LCD-nya ya, sehingga ada kekuatan di situ. Karena kalau tidak hati-hati bisa fatal ya. Dan saya pernah mengalami soalnya
Karena gagal fokus, buru-buru akhirnya pecah ujungnya. Ya, risikonya nombok. Seperti biasa, proses pengeringan saya ikat dengan karet karena menurut saya ini yang paling aman dan simple ya. Dan saya biarkan kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita lepas kembali karetnya, tinggal finishing ya. Kita rapikan mulai dari papan PCB bawah. Jangan lupa di sini ada 3 komponen yang harus disambung, yaitu kabel antena, kemudian fleksibel touchscreen, dan yang pertama tadi adalah soket atau fleksibel dari jalur papan PCB bawah ya, untuk menghubungkan ke mesin. Setelah itu kita rapikan lagi penutup mesin bawah, kemudian kita sambungkan fleksibel LCD-nya, dirapikan jangan sampai gelembung. Selanjutnya kita pasang double tip atas bawah karena permukaan bawah baterainya tidak rata tadi ya, menonjol di bagian atas sama bawah. Sekarang kita pasang seperti ini supaya baterainya nempel dan aman. Setelah pengeleman kita tes kembali sebelum dikembalikan ke pemiliknya. Sambil menunggu kita tutup casingnya dan jangan lupa soket fingerprintnya ya. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.